Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 menit kelamaan enggak itu? Kayaknya 20 menit aja ya, untuk nanti biar ada istirahat. Hah? Maghrib ada lagi. Ya. Baik, insya Allah mungkin sekilas ya kita akan membahas sedikit tentang adab-adab kali ya, adab-adab camping gitu ya. Agar ini apa gimana? Ya, adab-adab camping begitu. Belum pernah dibahas kan, atau belum pernah dengar ya adab-adab camping ya. Insya Allah kita bahas sedikit. Di antaranya yang pertama kali tadi sudah ana spill ya tentang niat. Ya jangan lupa niat. Niatkan bahwa kita camping ini bukan hanya untuk hal yang sia-sia saja. Jadi ada perkataan para ulama yang berbunyi an-niyah tijaratul abrar. Niat itu perdagangannya orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Kok bisa begitu? Tadi kita sebutkan hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Tahukah kita Bapak-bapak bahwa amalan yang mubah itu kalau kita kerjakan dapat pahala tidak? Tidak ya. Amalan yang mubah kalau diniatkan untuk ibadah yang mubahnya jadi pahala atau tidak? Jawabannya iya, jadi pahala. Nah ini perlu kecerdasan ya. Makanya tijaratul abrar, perniagaan orang-orang cerdas butuh kecerdasan. Tapi orang kalau niat capek tidak Bapak? Ada nggak yang capek saya karena niat? Ada? Nggak ada ya. Nah, di sini yang luar biasa. Insya Allah sebelumnya ingin sampaikan dulu. Ini insya Allah hanya adab-adab saja. Nanti ketika maghrib ada kajian sesi pertama. Antum tahu judulnya apa kajiannya? Tentang perjalanan setelah kehidupan. Ya, tahu ya? Nah itu kayaknya jangan maghrib. Nanti maghrib kita bahas yang ringan-ringan aja. Karena lihat pandangan antum sudah mata ayam ya tidur. Nah, insya Allah subuh lah biar segar sekalian sebelum pulang ada kenang-kenangan gitu. Baik, niat tadi kita bahas ke niat ya. Coba, anak ingin bertanya ke bapak-bapak, bisa nggak orang tidur dapat pahala? Gimana caranya? Niatnya apa? Nah, itu dia. Jadi, niatkan yang mubah untuk ibadah. Nanti yang mubahnya jadi dapat pahala itu, jadi pahala. Contoh kayak tidur. Sebelum tidur kita niatkan menguatkan badan untuk sholat subuh atau sholat malam boleh. Nah tidurnya itu jadi pahala itu. Apalagi yang mubah, makan buat sama menguatkan badan gitu ya. Kayak tadi kita main-main buat menjaga amanat kesehatan dari Allah, menjaga ukhuwah. Nah seperti itu. Terutama menjaga ukhuwah ini bapak-bapak. Subhanallah ya, kita ini di zaman yang terutama generasi baru ya, Gen Z, karena masih masuk Gen Z alhamdulillah. Ada Gen Z, ada Gen apa lagi? Alpha, nah itu. Mereka lebih senang di rumah. Taman-taman bermain itu sepi. Biasanya di komplek-komplek gak ada orang di taman bermain. Nah ya seperti ini, kita ini sudah seakan-akan kata ukhuwah Islamiyah itu hampir hilang dari kamus kehidupan kita. Kita pernah dengar hadisnya kata Rasulullah SAW. Innama mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Permisalan seorang mukmin, seorang muslim dalam saling mengasihi, saling menyayangi, saling menyantuni kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi
bisahari wal humma. Kalau ada satu tubuh yang sakit, seluruh tubuhnya kerasa demam sampai nggak bisa tidur, begadang, insomnia, nah, itu seperti itu. Nah, kamus seperti ini, ukhuwah di diri kita ini hampir hilang, terutama di zaman-zaman kayak gini nih, generasi-generasi kebelakangan. Makanya anak-anak ini harus dibatasi masalah handphone. Terutama saya pernah tahun lalu mengajar SD. Di SD itu didoktrin semua siswa bahwa siapapun itu yang candu sama handphone itu jelek. Sehingga kalau ada siswa yang biasanya siswa itu anak-anak kecil dan masih itu topik obrolannya apa Pak? Game. Sehingga di sekolah itu kalau ada yang tahu gak ini apa PUBG bla 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 kayak gitu. Temen yang lainnya candu game kamu ya. Nah kayak gitu diejek sama temannya. Sehingga yang candu game itu jelek istilahnya. Kenapa? Kalau kita fokus sama handphone, banyak sekali hak-hak kita sebagai muslim yang terlewatkan. Kayak tadi hak ukhuwah sesama muslim, hak kita sebagai tetangga, hak kita sebagai mungkin suami yang punya istri, ada anaknya mungkin kesita sama game, terutama yang kecanduan walinya. Hukum game apa teman? Mubah ya, yang nggak boleh itu kecanduan. Tapi ada kaidah fikih al-hukmu 'alal aghlab. Hukum itu ditentukan dengan mayoritas kondisi. Kondisinya orang yang main game kecanduan atau tidak. Secara mayoritas, yang online tadi ya kebanyakan. Game online itu kecanduan kebanyakan. Itu tentang ukhuwah. Terus juga tentang tadi happy-nya kita itu bisa jadi pahala. Karena tadi kita katakan sebagai menjaga amanah kesehatan, amanah mental begitu. Jangan kita pikir orang yang belajar agama itu nggak boleh ketawa, nggak boleh senyum, nggak boleh main, nggak boleh apalagi tadi jingkrak-jingkrakan, main bola apa, main sedotan. Nah, gitu. Banyak yang nyangka begitu aja, jaim deh, main-main aja nggak ada masalah. Bahkan para ulama itu biasanya dalam satu pekan menyisakan 1 hari untuk off, istirahat, untuk istilahnya apa, Q time ya, untuk senang-senangan, quality time, nah, seperti itu nggak ada masalah. Bahkan para sahabat pun jangan di dalam Sahih Bukhari, mereka biasanya ngobrol-ngobrol di masjid, ketawa ketimi di masjid ngobrolnya mereka, bukan di kafe ya. Tapi setelah waktu sholat berlalu ya. Tapi kalau waktu sholat ada, tidak ada yang bicara di situ, fokus ibadah. Ketika sudah tidak ada waktu ibadah, sudah lewat waktu ibadah, para sahabat itu ketawa ketimi ngomongin tentang kelucuan masa lalu mereka. Di antaranya mereka ngetawain tentang bagaimana mereka beribadah dulu. Ada yang bilang, dulu saya ini, Tuhan saya itu saya buat sendiri dari roti dan kurma. Saya buat, lalu saya sembah itu. Saya sembah, saya berdoa ke Tuhan saya. Tapi suatu hari saya lapar, saya makan Tuhan saya. Ketawa. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, ketawa nggak ada masalah. Dalam berpakaian juga nggak ada masalah, selama tidak melanggar syariat. Boleh nggak kita pakai levis? Boleh. Ada yang bilang nggak boleh levis tasyabuh, katanya. Tasyabuh itu jamaah, ketika hal ini menjadi ciri khas orang kafir. Jadi ini pasti orang kafir yang pakai ini, itu namanya tasyabuh. Paham maksudnya ya? Kalau levis umum nggak? Umum, nggak ada masalah. Apalagi yang biasa disangka nggak boleh. Topi ya, sabuk, atau pernah dengar ada yang melarang sabuk? Pernah dengar tuh? Ada yang melarang sabuk karena tasyabuh sama Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ada ikat pinggang namanya zunar. Tapi nggak gitu, zunar nggak kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Istilahnya Islam ini tidak mengekang, tidak. Kitanya aja yang kurang belajar. Gitu. Biasanya orang-orang yang baru pertama belajar langsung wah. Ini yang jadi masalah. Itu yang pertama. Niatkan untuk ibadah dan kebaikan. Lalu yang kedua, jangan lupa kita mempraktekkan doa-doa dan zikir-zikir yang bisa kita praktekkan di sini. Ada yang hafal doa ketika berhembus angin. Suara angin yang kedengeran. Ada yang hafal doa berhembus angin? Nggak ada ya. Doanya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan
dari angin ini, dan aku berlindung dari keburukan dari angin ini, dari apa yang dibawa oleh angin ini. Tuh. Doa antum ketika memasuki wilayah ini ada yang doa tidak? Doa memasuki wilayah asing apa? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Banyakin zikir juga bisa, nggak ada masalah. Karena kita ini nanti kita belajar insyaallah subuh ya tentang masalah hidup ya. Hidup kita ini nggak kerasa, benar-benar nggak kerasa. Nanti insyaallah kita pelajari sebegitu nggak terasanya hidup kita nanti ya. Intinya kalau zikir itu insya Allah nggak capek. Ada yang merutinkan zikir pagi petang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ya sedikit ya. Makanya illa man rahimallah. Kalau di ayat Quran itu orang-orang yang dirahmati, yang dimudahkan sama Allah itu pengecualian. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Kebanyakannya agak sulit ya. Nanti bisa dibaca, bisa dihafal, boleh, gak ada masalah. Paling dikir dengan ya tidak terlalu lambat gitu ya, bisa sampai 10 menit, 15 menit, 10 menit paling lama insyaallah. Lalu yang ketiga, adab kita untuk berada di camping ini adalah tidak bolehnya kita merusak alam dan menjaga makhluk hidup jamaah. Ya kata Rasul SAW, barang siapa yang membunuh burung tanpa alasan, ada burung dibunuh entah di ketapel atau di tanpa alasan yang perlu gitu ya. Biasanya burung kalau diburu untuk apa? Dimakan ya. Ini nggak dimakan, memang ketapel aja pengen ngetes tembak senapan angin gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang membunuh seekor burung dengan tanpa keperluan, maka burung itu akan datang nanti di hari kiamat ngadu sama Allah. Dia berkata, ya Rabbi, ya Allah, inna fulana qatalani abathan. Wahai Allah, si fulan ini, orang ini pernah membunuhku secara cuma-cuma tanpa keperluan. Walam yaqtulni limanfa'atin, dan orang ini tidak membunuhku karena suatu manfaat, karena suatu keperluan. Nanti Allah akan membalas kisos itu. Nah, nanti pembahasannya besok subuh tentang kisosnya. Bisa jadi para binatang nanti yang minta kisos ke kita, kan lucu ya. Hati-hati juga sama tumbuh-tumbuhan yang tidak diperlukan untuk dipotong ya. Ada juga hadis juga, tapi ini hadisnya ada perincian. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memotong sidr, apa sidr itu? Antum tahu daun sidr yang buat cuci jenazah itu? Bidara. Barang siapa yang memotong pohon bidara tanpa keperluan, maka kata Rasulullah SAW, dia akan masuk ke neraka. Bayangin ancamannya. Dan Anda lihat hadisnya ternyata riwayatnya sahih. Kan ancamannya, motong pohon bidara kok diancamnya. Nah, jadi seperti itulah agama Islam dalam memelihara makhluk hidup. Kalau tidak diperlukan, tidak boleh dirusak. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, memperhatikan kebersihan, membawa sampah ke tempatnya ya. Jadi hati-hati kalau ada sampah. Alhamdulillah di sini bersih ya. Tadi ada yang bersihkan kayaknya. Kalau tong sampah di sini di mana? Jangan. Banyak ya, satu ada plastik itu di situ, barangkali ada yang belum tahu ya. Silakan dibuang sampah ke tempatnya. Karena membuang sampah pada tempatnya itu, untuk tahu hadisnya ya. Iman itu ada berapa cabang? 70 cabang. Yang paling tinggi apa? A'laha la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan apa? Gangguan dari jalanan. Gangguan ini ketika antum memasukkan itu ke sampah, itu ada secercah keimanan batin hati. Itu Rasulullah SAW yang bersabda. Pertama, alhamdulillah di sini ada toilet ya. Biasanya kalau orang ke gunung ada yang kencing sembarangan. Ya. Boleh nggak jamaah kencing? Kayak qadarullah ini, antum ke gunung nggak ada toilet, pengen kencing, boleh nggak kencing? Ya boleh. Ada caranya. Apa caranya? Pertama, jauhi dari jalan. Kedua, menjauhi dari tempat berteduh. Ya, kalau ada orang ini pohon rindang, masya Allah, tanahnya bagus, insya Allah orang berteduh di situ, jangan kencing di situ. Lalu yang ketiga, nah kalau kata Rasulullah tadi yang dua hal ini memang dilarang. Yang ketiga ada ancamannya.
Tidak boleh kencing di lubang. Ada lubang. Lubang bukan lubang toilet maksudnya. Ketika lubang umum di atau kan tadi kita lagi bahas tentang di gunung nggak ada toilet, ada lubang kecil, lubang pertakan gitu ya. Maka jangan kencing di situ. Kenapa? Karena dua kata Rasulullah SAW. Yang tinggal di situ dua. Kalau nggak binatang buas, jin. Ini jadi horor. Anak punya sohib, anak qadarullah mondok pesantren di Ibu Taimiyah di bawah. Jadi setiap Jumat itu biasa kadang-kadang pergi ke gunung, jalan-jalan ke gunung. Itu qadarullah, sohib anak kita lagi jalan-jalan aja sampai malam. Sohib anak kencing di pohon tanpa ta'awud dulu, tanpa a'udzubillahi minasyaitonir masuk kencing. Semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba dia teriak ketakutan. Ada teman anak mungkin si A lah, yang ke kencing ini dia teriak, awas itu di belakang kamu ada siapa? Ada ibu-ibu, dia bilang, ibu-ibu mukanya serem, nakut-nakutin saya, dia teriak-teriak. Nah, semuanya tahu kalau ini berarti yang ganggu dia apa? Jin. Setelah itu diruqyah bareng-bareng ya, anak pondok ya. Diruqyah tenang, alhamdulillah. Setelah sepekan kemudian kita pulang ke pondok pesantren. Malam-malam dia kesurupan lagi, dia teriak-teriak. Yang ngeganggu dia satu keluarga, ibunya, ayahnya, anaknya datang dari gunung ke pondok pesantren. Dia ngomong, itu ibu itu yang kemarin, itu yang bapak itu anaknya ya. Makanya hati-hati, karena jin itu mereka sama seperti manusia, hukum asalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi ibadahnya itu jin dan manusia sama, mereka disuruh sholat juga, mungkin tata caranya yang beda. Karena mereka mungkin bisa tinggal di angin, di lubang, bisa mengecil, membesar begitu ya. Mungkin bisa sambil terbang. Kita nggak tahu bagaimana ibadah mereka, tapi disuruh ibadah sama Allah. Mereka sama, diganggu juga marah sama kayak kita. Manusia juga ada yang diganggu tempat tinggalnya sama, ngambek, ada dendam gitu, dendam kesumat gitu, bahaya. Nah, terutama kayak buang air panas juga. Baca ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim. Gak boleh lempar batu sembarangan, bisa kena jin itu. Ya. Ada lagi, gak boleh ngomong kotor sembarangan. Kita bahas jin gak apa-apa ya. Jadi jin itu masuk ke tubuh manusia alasannya 3. Yang pertama, iseng. Biasanya ada orang yang bengong, iseng ini jin kayaknya sahuk nih, dimasukin, iseng. Yang kedua, ada yang ngambek tadi, marah karena diganggu, ada yang buang. Jin itu juga ada jin muslim, ada jin sunnah, jin salaf ada. Benar ya? Pernah ada seorang ulama baca di buku Bidayah wa Nihayah. Dia bilang, ketika meruqyah, karena lupa nama ulamanya, ketika meruqyah dia bilang, siapa bangsa paling jelek dari bangsa jin? Kata mereka, bangsa yang paling jelek dari kami adalah orang-orang Syiah, kata mereka. Oh, berarti memang ada sekte-sekte gitu. Nah, mereka juga ada yang muslim. Orang jin muslim tuh mungkin benci ngedengar ada kata-kata kotor gitu. Selama ini mereka tinggal di gunung, gak ada orang yang ngomong kotor. Kedengeran ngomong kotor, namun mereka benci, marah, dirasukin. Yang ketiga yang paling berbahaya, karena suka. Ini bahaya. Sampai karena pernah diceritain sama seorang peruqyah yang udah pengalaman belasan tahun ya. Jinnya itu saking sukanya, dia bunuh diri di dalam tubuh orang itu. Dan orangnya juga ikut meninggal. Oh, bilang. Nah, itu ada sebabnya. Kira-kira apa sebabnya suka jin begitu? Waliyahudzubillah. Di antara sebabnya membuka aurat sembarangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sitaru ma baina auratil jinni wal ma baina auratil insi wal jin," itu adalah bismillah. Penutup antara aurat manusia dan jin adalah ketika kita membuka pakaian membaca apa? Bismillah. Siapa di sini yang kalau buka pakaian baca bismillah? Hampir jarang ya. Nah, mulai sekarang buka pakaian baca apa? Masuk kamar mandi juga doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa arti khubuth wal khaba'ith? Jin perempuan dan khubuth itu laki-laki, khaba'ith jin perempuan. Ini pusatnya jin kamar mandi itu. Kita nggak bisa melihat tapi banyak. Jadi hati-hati ya. Yang keberapa tadi? Yang
empat ya. Hati-hati dalam gangguan-gangguan di daerah camping. Lalu yang kelima, ya merenung ya, berpikir, mengingat Allah dalam kesunyian alam, atau bisa merenung lihat bagusnya alam ya. Ini subhanallah, gunung apa ini kita? Gunung Salak ya. Orang-orang yang tinggal di sekitaran Gunung Salak, alhamdulillah Allah kasih keamanan ya. Entah mungkin ini Gunung Salak udah gemes kali ya. Entah, Allah a'lam. Dia ngeliatin ini manusia-manusia ini. Karena semua makhluk ini